Halo Talovers. Setelah punya mobil dan rumah, pernah nggak sih kamu kepikiran buat beli pesawat? Kira-kira berapa ya duit yang dikumpulin buat beli burung besi ini? 3 miliar? 10 miliar? Kayaknya belum cukup deh. Buat sebuah private jet standar aja dibutuhkan minimal 45 miliar rupiah untuk memilikinya. Apalagi kalau buat pesawat-pesawat komersil yang digunakan untuk mengangkut ratusan penumpang. Ada yang sampai triliunan loh. Wih, untung gede banget tuh produsen pesawatnya. Satu unit aja omsetnya triliunan. Apalagi kan kebutuhan akan moda transportasi udara ini terus meningkat. Bukan hal yang mengejutkan kalau produsen pesawat jadi perusahaan yang stabil berada di puncak kesuksesan. Tapi seberapa gede sih perusahaan-perusahaan ini? Nih buat kamu yang penasaran, simak video kita kali ini ya. Kita kupas tuntas tentang produsen pesawat terbesar di dunia. Check this out! Jika kamu merasa asing dengan perusahaan ini, berarti kamu nggak terlalu ngikutin perkembangan dunia militer. Iya, soalnya Northrop Grumman adalah perusahaan yang bergerak di bidang aeronautika, khususnya di sektor pertahanan. Perusahaan ini sendiri sebenarnya merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu Northrop Aircraft dan Grumman Aerospace, yang bersatu sejak tahun 1994 lalu. Sejak saat itu, manufaktur asal Amerika Serikat ini menjadi perusahaan yang mapan di bidangnya. Terhitung sekitar 25 negara yang merupakan aliansi sekutu menjadi langganan tetap dari Northrop Grumman. Makanya bukan hal yang mengherankan kalau dalam daftar Fortune 500, perusahaan yang juga memproduksi kapal induk ini menempati urutan ke-96 dalam hal perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Citra yang baik tersebut juga turut ditopang oleh produk-produk yang luar biasa. Paling terkenal adalah B-2 Spirit, pesawat berteknologi siluman yang mampu menghilang dari radar musuh. Karena kelihayannya dalam menghindar tersebut, pesawat yang telah mengudara sejak tahun 1989 ini masih laku terjual di angka 2,2 miliar US dollar atau 31,9 triliun rupiah. Bandrol segitu cuma buat satu pesawat aja loh. Gimana kalau di total seluruh penjualannya? Ditaksir, mereka menghimpun pendapatan setidaknya 527 triliun rupiah per tahunnya. Gila! Di antara semua perusahaan yang memproduksi pesawat di dunia, mungkin inilah yang paling populer. Perusahaan yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat, punya citra yang kuat sebagai penyedia pesawat komersil. Itu akibat salah satu line-up-nya, Boeing 737, adalah pesawat komersil paling populer di dunia sejak pertama kali mengudara pada tahun 1967 lalu. Ratusan maskapai telah menggunakan jasa kurang lebih 10.000 unit 737 di udara. Makanya Boeing menjadi satu dari dua raksasa di dunia dirgantara yang dianggap duopoli di pasar penerbangan bersama Airbus. Berkat itu semua, pendapatannya pun selangit. Perusahaan yang memiliki sekitar 143.000 karyawan ini membukukan pendapatan sekitar 835 triliun rupiah per tahunnya. Itu pun hasil telah jauh terkoreksi negatif setelah pamor Boeing 737 MAX yang hancur akibat serangkaian kecelakaan. Apalagi malfungsi dan cacat produksi dari 737 MAX tersebut telah merenggut banyak nyawa, termasuk penerbangan Lion Air JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang pada Oktober 2018 lalu. Habis dari penerbangan komersil, kita balik lagi ke penerbangan militer. Raytheon Technologies, seperti halnya Northrop Grumman, juga turut menyuplai armada-armada angkatan bersenjata Amerika Serikat, khususnya Angkatan Udara. Bukan cuma Amerika Serikat, mereka juga turut dipercaya oleh negara-negara barat yang memiliki kedekatan dengan sekutu. Bedanya, Raytheon berfokus pada produksi komponen-komponen utama sebuah jet tempur, bukan pesawat utuh. Itu semua termasuk mesin, persenjataan, radar avionik, dan struktur pertahanan yang melekat pada pesawat-pesawat tempur rakitan pabrikan lain. Namun jangan salah, bukan berarti dengan begitu mereka bisa dipandang sebelah mata. Soalnya total omsetnya mencapai 842 triliun rupiah per tahun. Keren juga nih. Sama seperti yang lainnya, Raytheon juga mengumpulkan sebagian besar pundi-pundi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat
NASA, dan lembaga negara lainnya. Penantang abadi Boeing di langit, semacam BMW versus Mercy lah kalau di dunia roda 4. Luar biasanya, Airbus bahkan telah menjelma menjadi raksasa sejak awal berdiri di tahun 1970 lalu. Lambat laun, mereka dan Boeing bersaing untuk menjadi nomor 1 di dunia penerbangan komersil, sampai-sampai terlihat seperti duopoli di industri dirgantara. Maskapai yang menjadi langganannya pun menyentuh nyaris seluruh penjuru dunia. Entah itu maskapai yang tergolong sebagai low-cost carrier, atau penerbangan bertarif murah, atau maskapai full service airlines yang menyajikan semua yang dibutuhkan penumpang. Itu belum terhitung para lessor yang biasanya menyewakan pesawat pada maskapai. Luasnya demografi pelanggan mereka turut dipengaruhi oleh citra mereka sebagai pesawat yang nyaman dan irit bahan bakar. Ditambah lagi, penumpang terbesar saat ini dipegang oleh Airbus A380 yang sanggup mengangkut 800 penumpang sekaligus. Mereka juga telah membuka perusahaan terpisah yang khusus mengurusi penerbangan dan produksi komponen-komponen pesawat militer. Dari semua cabang usahanya tersebut, rasanya cukup mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi dengan cepat. Per tahun, mereka bisa menghasilkan 862 triliun rupiah. Wah, gila sih, berasa mandi duit. Ini dia sang juara kali ini, Lockheed Martin. Adalah perusahaan terdepan dalam bidang pertahanan udara. Mereka seringkali menjadi inovator dari teknologi-teknologi paling canggih dan paling mutakhir di masanya. Contoh nih, SR-71 Blackbird yang dinobatkan sebagai pesawat berawak tercepat di dunia, yang sanggup menembus 3,3 Mach atau 3.541 km per jam di udara. Itu artinya SR-71 3 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Saking kencangnya, pesawat ini bakal menimbulkan sonic boom saat beraksi dalam kecepatan tinggi. For your information, sonic boom adalah suara ledakan yang terjadi jika sebuah benda menyamai atau melampaui kecepatan suara. Bunyinya lumayan menggelegar gitu deh. Gak cuma itu, Lockheed juga banyak berperan dalam pengembangan pesawat siluman yang gak bisa terdeteksi sama radar. Mereka juga adalah produsen F-35 Lightning, pesawat tempur yang disebut-sebut sebagai yang tercanggih dan termahal saat ini. CIA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat adalah langganan utama mereka. Dalam setahun, duit sebanyak 939 triliun rupiah mengalir deras ke kas mereka.